Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Gokil. Kali ini materi buat siswa kelas 5 yaitu tentang skala. Baik, Sofi langsung saja share materinya ya, share PPT-nya. Oke. Skala dan perbandingan. Tentunya Nana kemarin sudah belajar ya tentang skala dan perbandingan, tetapi sejauh mana sih bisa memahami terkait skala dan perbandingan ini? Jangan sampai ketika belajar skala atau perbandingan hanya sekedar hafalan, hanya sekedar 1:1000 itu skala dan seterusnya, tetapi anak-anak lebih memahami aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan ya. Oke, langsung saja. Di sini Sofi menyampaikan bahwa kalau kita bicara dengan skala dan perbandingan, tentunya kita menemui jika kita melihat sebuah dena, pasti ada skalanya ya. Kemudian peta, ya anak-anak punya peta, punya atlas di rumah ya. Pasti ada skalanya di bagian bawahnya ke bagian atas ya. Kemudian kalau ingin membuat dena rumah juga ada skalanya. Nah, pernahkah kalian melihat dena-dena ini? Pernah nggak? Dena, misalkan dena ini apa? Kalau ada mau dapat orang tua dapat undangan ya, undangan pengantin gitu, biasanya kan ada denanya. Nah, di situ pasti ada skalanya ya, di bawahnya kecil gitu ya. Kemudian peta, ini biasanya yang punya atlas di rumah. Ini di bawahnya pasti ada skalanya. Atau juga kalau ada dena rumah nih, anak-anak kalau mau membuat dena atau orang tua lihat dena rumah, pasti ada skalanya. Mengapa? Karena nggak mungkin kan membuat dena, membuat gambar sesuai dengan ukuran rumah. Bayangkan ya, pastinya tidak cukup bukunya, tidak cukup kertasnya. Oleh karena itu, agar ukurannya sesuai, tidak menyimpang dari ukuran sebenarnya, maka digunakanlah yang namanya skala. Jadi di sini anak-anak lebih paham ya. Jadi skala itu sebenarnya untuk apa sih? Supaya bagaimana? Iya, supaya antara gambarnya dengan yang sebenarnya itu tidak berbeda, hanya dia diperkecil. Istilahnya seperti itu ya. Ya, gambarnya itu diperkecil dari penampakan aslinya tanpa mengubah ukuran yang sebenarnya. Artinya kalau misalkan itu 3 kilo ya tetap 3 kilo, cuman karena gambar tidak mungkin ya sampai 3 kilo maka dibuatlah skala. Oke ya, sekarang Sofi lanjut nih. Berikut ini misalkan anak-anak mau menggambar tali yang panjangnya 10 cm. Oke lah, kalau panjang tali 10 cm masih bisa digambar ya di kertas saya. Nah, kalau si Adi ingin menggambar ya, ingin menggambar tali ini dengan ukuran 1 cm. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau langsung seperti ini. Tentunya tidak boleh, karena ini berarti mengubah ukuran. Supaya tidak mengubah ukuran, maka Adi harus menambahkan apa? Menambahkan skalanya ya. Menambahkan skala. Nah, bagaimana? Berarti berapa ya skalanya? Kalau tali yang sebenarnya panjangnya 10 cm, ternyata digambar 1 cm. Ada yang tahu berapa skalanya? Iya, pinter. Yaitu skalanya adalah 1/10. Ini ya, mengapa demikian? Artinya 1 cm pada gambar itu adalah nilainya sama dengan 10 cm pada keadaan sebenarnya. Nah, ini kan 1 cm yang digambar Adi. Pada keadaan sebenarnya adalah 10 cm. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjut
Sekarang misalkan nih, saya hapus dulu ya. Misalkan diminta untuk menggambar pohon. Nih, kali ini si Anto akan menggambar pohon. Jadi pohon yang sesungguhnya itu tingginya 100 cm. Sementara si Anto menggambar pohonnya, kan nggak ada ya bukunya ukuran 100 cm. Dia menggambarnya 1 cm. Nah, ayo coba tebak, berarti berapa ya skalanya? Ada yang sudah tahu? Ya, skalanya berarti bagaimana tadi? Ya, jadi antara digambar dengan di sesungguhnya atau sebenarnya. Jadi bisa kita tuliskan ya, skalanya adalah, maaf ya, Ibu nggak bawa papan tadi, jadi tulisannya seperti ini. Oke, digambar berapa? Oh, 1. Nah, kemudian di sebenarnya berapa? Oh, 100. Dan harus diperhatikan ya semuanya, satuannya ini harus sama. Oh, sentimeter, dia juga sentimeter. Kalau belum sama bagaimana? Kalau belum sama harus disamakan dulu. Oke, 1 dibanding ya 100. Mengapa? Karena pohon pohon ini 1 cm digambar ini sama dengan 100 cm pada tinggi pohon yang sesungguhnya. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana kalau tinggi pohonnya 250 cm? Nih, sementara si Anto menggambar tinggi pohonnya adalah 5 cm. Nah, berarti berapa ya skalanya? Apakah sama dengan gambar yang pertama tadi? Nah, tentu tidak ya. Kalau yang pertama tadi kan skalanya 1:100 karena 100 cm tinggi pohonnya digambar oleh Anto 1 cm. Nah, kali ini beda, ukurannya adalah 250 cm pohonnya. Sementara Anto menggambar tingginya 5 cm. Berarti skalanya berapa yang sekarang? Kita buat ya. Skalanya adalah, ingat, skala itu dimulai dari gambar dulu. Oke, skalanya, gambar berapa anak-anak? Oh, gambarnya 5. Kita tulis dulu, 5. Kemudian pada gambar yang sebenarnya berapa? 250. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena ciri khas dari skala itu gambar harus jadi 1 ya. Oke, berarti kita bagi berapa supaya 1? Dibagi dengan bilangan 5. Ini ya, kita bagi dengan 5. Oke, 5 dibagi 5 jadinya berapa? 1. Oke, 250 bagi 5 berapa? Mudah ya, 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian masih ada 0, kita tulis. Oh, ini. Jadi pada gambar yang kedua ini skalanya adalah 1:50. Ini ya jawabannya. Oke. Bagaimana? Udah mulai paham ya? Terus kunci ya, jangan lupa satuannya harus sama. Kalau belum sama, disamakan dulu. Selanjutnya, kita lihat. Nah, ini masih sama ya, objeknya adalah pohon. Sekarang bedanya adalah di ukurannya. Kalau tadi yang pertama ukurannya 100 cm, yang kedua ukurannya 250 cm, kali ini ukurannya adalah 4 meter. Sementara si Anto menggambar pohonnya 2 cm.
Bagaimana skalanya? Bisa nggak langsung dilakukan seperti cara 1 dan 2? Nah, tentunya tidak bisa. Ingat, yang harus kita lakukan, kita perhatikan dulu satuannya belum sama. Jadi kalau mau buat skala, satuannya harus sama. Kita harus tahu 4 meter itu berapa sentimeter ya anak-anak? Betul sekali, yaitu 400 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat skalanya. Oke, kita tulis ya. Skalanya adalah sama seperti cara yang kedua, yaitu digambar dulu 2, oke, dibanding yang sebenarnya 4. Bukan ya, tapi pakai yang 400. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ingat skala itu yang gambar harus jadi angka 1. Berarti kita bagi berapa? Kita bagi 2. Oke, 2 dibagi 2 berapa? 1. 400 dibagi 2, 200. Tuh. Kali ini skalanya adalah 1:200. Ye, mudah ya. Oke, kalau mudah kita lanjut nih. Paham ya, Nana ya? Kalau nggak paham boleh diputar lagi nanti diulang ya. Selanjutnya, bagaimana nih? Rio menggambar tinggi pohon 3 meter menjadi 3 cm. Jadi tinggi pohon yang awalnya adalah 3 meter, Rio gambar menjadi 3 cm. Nah, berarti berapa ya skalanya? Oke, kita lihat dulu tinggi pohonnya. Tinggi pohonnya berapa? Saya singkat tinggi pohon gitu ya. Jangan tinggi pohon deh, apa ya? Tinggi sebenarnya ya, tinggi pohon kita anggap sebagai tinggi sebenarnya. Kita tulis TS gitu ya, tinggi sebenarnya adalah 3 meter. Ini ya. Kemudian tinggi gambar, atau kita singkat dengan tinggi gambar gitu ya, TG. 3 cm. Nah, berapa ya skalanya? Maka skalanya dapat kita tulis. Apakah bisa langsung ditulis anak-anak? Tidak bisa. Kenapa? Karena satuannya belum sama. Harus disamakan dulu. Ini kita ubah jadi sentimeter. 3 meter berapa sentimeter? 300 cm. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung. Ingat ya, skala itu dari gambar dulu. Oh, gambarnya 3. Kemudian baru sebenarnya. Sebenarnya adalah 300. Bukan yang 3 ya, tapi yang 300. Lah, depannya masih 3. Harus kita apakan? Kita sederhanakan. Dibagi berapa berarti? Dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Oke. 300 dibagi 3 berapa? 100. Nah, berarti skala gambar yang dibuat Rio adalah 1:100. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya. Nah, jadi anak-anak dari contoh-contoh tadi yang sudah Sofi sampaikan bahwa skala itu adalah perbandingan antara ukuran gambar, ingat ya, antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Atau bisa juga dikatakan bahwa skala itu jarak peta, ya kalau sebuah peta, jarak peta, atau jarak gambar, atau jarak denah, ini atau ya, dibagi jarak sebenarnya. Tapi yang perlu diingat adalah satuannya harus sama. Betul sekali, pinter ya.
Oke, kita lanjut sekarang. Bentar ya, ternyata salah. Bentar. Oke. Nah, bagaimana nih? Yuk kita ingat kembali ya. Bagaimana kalau kita mau menentukan skalanya ini? Kita ingat kembali bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter sama dengan 100.000 sentimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Ini yang perlu diingat supaya nanti ketika mengubahnya satuannya kalian langsung bisa gitu ya. Contoh ini buat skala. Apa yang perlu dilakukan? Yap, betul sekali. Ini harus kita ubah menjadi sentimeter. Berapa berarti? Oh, kali 100 berarti 400 sentimeter. Nih ya. Wah, jelek banget tulisannya ya. Skalanya berarti berapa? Skalanya tadi, masih ingat kan skala 2 dibanding 400. Disederhanakan, dibagi 2 berarti berapa? 1 banding 400 dibagi 2. Berapa ya, Nana? 200. Oke, ini skalanya tuh. Kita bisa langsung kan? Ya. Selanjutnya nomor 2. Wah, banyak ya. 9 kilometer. Harus diubah dulu pastinya. Menjadi sentimeter. Ya udah, tinggal dikali 100.000. Berarti ditambahin nanti 9 ditambahin nolnya 5. Skalanya 3. Sini ya. Nomor 2 ya. 3 dibanding 9. Nolnya berapa, Nana? Nolnya 5. Ini ya. Nah, kalau sudah gini apa tadi? Betul, ini nggak boleh 3, harus 1 dibagi 3 berarti. 3 dibagi 3 adalah 1. 9 dibagi 3, 3. Tapi ingat, di belakang ada nolnya berapa? 5. Nih. Gimana? Bisa ya? Itu bukan 6 ya, 0 ya. Maaf tulisannya jadinya kurang rapi karena tidak pakai pen yang biasanya Ustazah gunakan. Oke, nih. Nah, bisa ya kalau menentukan skala. Sekarang bagaimana kalau diminta menentukan jarak sebenarnya? Ayo, bagaimana? Ya, mudah saja anak-anak. Karena diketahui jarak denanya, maka kan kita tahu bahwa skala itu perbandingan jarak dena dengan jarak sebenarnya. Artinya ini 1 cm di dena itu 400 cm jarak sebenarnya. Kalau begitu, kalau mau cari jarak sebenarnya tadi bagaimana? Ya, yaitu dengan cara, sini ya, kita lihat. Ada yang tahu nggak berapa jawabannya? Tanpa menghitung dulu, tanpa cara dulu. Kira-kira berapa ya kalau skalanya itu 1 banding 400? Berapa jarak sebenarnya? Ya, 2000. Pinter sekali, 2000. Benar nggak sih? 2000 cm. Kita lihat ya. Jadi kalau mau cari jarak sebenarnya, kita bisa pakai rumus bahwa jarak sebenarnya, saya buat CS ya anak ya, itu sama dengan ya jarak dena dikali. Kok dikali, Bu? Iya, coba kita lihat. Dikali skala. Oke ya. Ini pertama, pelan-pelan dulu. Jarak denanya adalah 5. Skalanya berapa? Apakah skalanya 400? Bukan, skala harus tulis semua, yaitu 1/400. Nah, ingat ya, banding itu, bagi itu sama juga nilainya per. Ya, oke. Maaf ya, ada yang salah nih. Kebalik, maksudnya bukan kali, tapi bagi. Maaf ya, ini harusnya bagi.
Ya, keliru ya. Ini bagi. Jadi kalau mau cari jarak sebenarnya itu jarak denah dibagi skala. Nah, kok dibagi? Ya, ini 5. Karena ini ada bagi, ini ada bagi lagi, maka ini harus jadi kali. Tuh ya. Kali berapa? Kali 400/1. Jadi dibalik ya, dibalik yang belakang. Nah, kalau per 1 itu kan boleh diabaikan ya, Nana ya. Jadi langsung 5 kali 400 berapa? Ya, betul sekali, yaitu 2000. 2000 apa ini? 2000 cm. Nah, 2000 cm. Supaya nggak terlalu banyak nolnya, kita bisa mengubah menjadi meter. Karena 1 meter itu 100, berarti ini kita bagi 100. Nah, coret nolnya 2. Menjadi berapa? Menjadi 20 meter. Oke, ini jawabannya 20 meter. Nah, bagaimana untuk yang ini? Wah, lebih besar ini. Apa namanya? Skalanya tidak masalah ya, tidak masalah. Oke, kita ikuti sama caranya bahwa jarak sebenarnya itu adalah jarak denah dibagi skala. Oke, jarak denahnya berapa? Jarak denahnya adalah 3, skalanya adalah 1/, ya, 1.500.000. Nih. Ingat tadi kalau ada bagi, ini pecahan, maka diubah menjadi kali. Ini menjadi dibalik ya, dibalik. Oke. Seperti ini. Jadi berapa? Per 1 ya, ini per 1, cuma per 1 itu diabaikan boleh. Oke, 3 kali 15 berapa? 45. Oke, nolnya ada berapa itu? Oh, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4.500.000 cm. Wow, besar sekali ya. Supaya nggak sebesar ini, kita bisa mengubah kemana ya? Oh, kita jadikan kilo. Nih, 1 kilo itu 100.000. Kita bagi 100.000. Berarti kita coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 45 kilometer. Oke, gimana? Paham kan? Ya dong, tentunya. Nih, mencari skala sudah, mencari jarak sebenarnya sudah. Sekarang bagaimana ya kalau mau mencari denah? Wah, kalau mau mencari denah bagaimana? Kalau ya jarak di denah. Kalau mau mencari jarak di denah, ingat ini harus kita ubah jarak sebenarnya ini. Harus kita jadikan apa dulu? Kita jadikan sentimeter dulu ya. Jadi jarak denah itu sama dengan, kalau tadi jarak sebenarnya kan jarak denah dibagi skala. Kalau mau mencari jarak denah, itu jarak sebenarnya dikali skala. Nah, ini ya. Jadi adik-adik kalau mau lihat yang atasnya boleh diulang, diputar lagi videonya ya. Oke, jarak sebenarnya berapa itu? 12 km. Nggak boleh, harus jadikan sentimeter. Ini ya, kita lihat kilometer ke sentimeter dikali 100.000. Berarti kita kasih 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya bukan kasih 0,5 ya, tapi dikali 100.000. Ini lebih mudahnya. Dikali skalanya adalah 1/2 juta. Oke, nolnya berapa tuh? Nolnya 6 ya. Oke. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Bagaimana kalau menghitung seperti ini? Nggak usah takut. Kita lihat ini tuh atas ya, ini boleh dibagi. Ya, berarti 1.200.000 dibagi 2 juta. Wow, gimana ya? Kita coret aja nolnya. 1, ini juga 1, gitu ya. Ini 2. Biar beda ya. Sebentar, saya cari warna yang beda. Ini yang kedua. 2, gitu ya. Kemudian ini nol yang ketiga sama, ya harus sama. Kalau yang atasnya dicoret, yang bawah juga, ya. Ini keempat, ini keempat. Kemudian ini kelima, ini kelima. Tuh. Nah, bagaimana ya kalau ini udah habis? Sementara ini masih ada, ya nggak apa-apa. Berarti ini kita kali 12 kali 1 berapa? 12 dibagi 20. Berapa 12 dibagi 20? Kita boleh sederhanakan. Dibagi 4 misalkan, ini 3/5. Atau kalau mau dibagi hasilnya adalah 0,6. Nah, hasilnya 0,6 cm. Nih. Bagaimana? Mudah ya? Pasti. Baik, saya kira tidak sulit. Tentunya anak-anak sudah mulai paham nih bagaimana mencari jarak pada denah, jarak sebenarnya maupun skala. Nah, kita lanjut. Jarak antara Desa Juwet dan Desa Jambu itu 100 km. Anita akan membuat denah dengan skala 1/2 juta. Berapa jarak Desa Juwet dan Desa Jambu pada denah yang akan digambar Anita? Masih ingat tadi? Yang pertama kita harus tulis dulu. Jarak sebenarnya 160 km ya. Kita ubah menjadi cm, betul sekali. Nah, setelah kita ubah cm, skalanya kita tulis. Sekarang mencari jarak denah atau jarak pada peta. Jarak denah, tadi ingat rumusnya, jarak denah itu adalah ya jarak sebenarnya dikali skala. Jadi jarak sebenarnya 16 juta, bukan yang 16 km ya. 16 juta dikali 1/2 juta. Oke, terus bagaimana? Seperti tadi, kita coret nih. Oke, 1, 2, 3, ya, 4, ini juga 4, coret kelima, pas 5, coret ke-6, kok menceng ya? Nah, 6. Sehingga tinggal 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Betul sekali. Paham ya? Nah, lanjut berikutnya. Pak Wisnu mau menggambar tiang listrik. Menggambar tinggi tiang listrik 4 cm. Dengan skala 1/4000. Tinggi tiang listrik sebenarnya adalah, berarti cari apa? Cari jarak sebenarnya. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu. Tinggi denah 4 cm. Ya. Kemudian skalanya adalah 1/4000. Udah ya. Baru kita cari tinggi tiang listrik atau jarak sebenarnya. Ingat tadi kalau sebenarnya berarti diapakan? Oh, dibagi. Ya, jarak peta dibagi skala. Jarak petanya 4 cm dibagi 1/4000. Ingat kalau bagi belakangnya pecahan maka jadi kali, dibalik yang belakang. Ya, 4 kali 4, 16. Nolnya 3, 16.000 cm. Kita ubah ke meter jadi 160 meter ya. Oke, berikutnya. Yuk kerjakan dengan teliti. Nah, ini buat anak-anak di rumah sebagai tugas. Nanti untuk koreksinya bisa koreksi dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Ya, siap ya? 5 saja, 5 nomor saja tugasnya. Yang pertama, jarak Bandung 150 km. Rinto
menggambar kedua kota tersebut dengan jarak 5 cm. Berapa skala gambar yang dibuat Rinto? Ritno. Ritno ya. Oke, berikut soal nomor 2. Tinggi gedung pada Dena adalah 24 cm. Tinggi gedung sebenarnya 96 meter. Berapa skala Dena tersebut? Nah, ini masih skala ya. Soal nomor 1 dan 2 yang ditanya adalah skalanya. Kemudian soal nomor 3. Pak Budi memiliki Dena rumah. Lebar rumah Pak Budi pada Dena 30 cm dengan skala 1:30. Berapa meter lebar rumah Pak Budi sebenarnya? Nah, kalau ini yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Lanjut ya, nomor 4. Berapa ukuran panjang dan lebar sebenarnya? Sama ya, ini juga yang ditanya adalah jarak sebenarnya, yaitu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Di soal nomor 5, sebuah pohon tingginya 12 cm, Doni akan menggambar pohon tersebut dengan skala 1:400. Berapa tinggi pohon yang digambar? Kalau ini baru yang ditanya adalah ukuran pada Dena. Oke, saya kira soalnya cukup jelas ya. Silakan dikerjakan, kemudian bisa dikoreksikan langsung kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Atau boleh nanti dikirimkan di link pada Bu Sofi, nanti akan Bu Sofi koreksi. Baik, cukup di sini terkait dengan Dena, yaitu materi pelajaran kelas 5. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.